Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali dengan saya di channel Rivanology. Kali ini kita akan membahas tutorial aplikasi gambar dynamic block ya. Jadi kita kali ini akan membuat objek yang akan kita aplikasikan di dynamic block. Apa itu dynamic block? Kurang lebih dynamic block itu fungsinya untuk membuat objek agar bisa mudah untuk dikonfigurasi atau memudahkan kita dalam membuat objek-objek. Jadi kemarin kita sudah bikin dimensi, kolom dan as bangunannya. Lalu kita kali ini akan membuat objek kusennya seperti kalian sudah saya gambar ini. Sudah saya gambar lengkap. Jadinya nanti seperti ini. Yang pertama kita akan bikin kusen dulu. Yang pertama kita akan berikan contoh untuk menggambar pintu P1 ya. Yang pertama kita bikin dulu rectangle ya. Rectangle dengan ukuran 6/15 ya. Ya seperti ini. Lalu kita kasih cowokan di sini ya. Kalian bisa pakai polyline bisa. Kita kasih ke sini 1, ke bawahnya 3, kesininya luruskan saja. Nah seperti ini. Lalu kita trim ya, lalu kita bikin objek ini mirror ya, seperti ini kita geser dulu ke kiri ya. Kita bikin garis patokannya dari ujung sini ya sampai ujung ke kanan. Itu pintunya lebarnya 90 ya, dari tepi kusen ke tepi kusen itu 90. Baik, segini geser dulu ya, seperti ini. Kita sesuaikan ujung ini ke ujung garis yang atas ini patokannya ya. Kalau sudah, kita bikin rectangle antara pintu ini ya, antara kusen maaf. Nah ini seperti ini. Lalu kita rotate ya, si rectangle ini kita rotate agar membuka 90 derajat ya. Ini 90 derajat. Kemudian kita bikin garis lengkungnya. Kita gunakan ya di home ini, di ALC. Kita klik panah bawah, kita klik yang start and direction. Tinggal kalian klik sekali di atas, klik sekali yang ujung ini ya. Aktifkan auto mode ya, jadi auto modenya harus aktif. Kalau tidak aktif nanti terlalu fleksibel seperti ini ya. Kita aktifkan auto mode, hanya bisa kaku ya gerakannya. Kalau kita klik, kemudian garis ini kita ubah menjadi garis yang putus-putus seperti ini ya. Kita pakai properties CTRL 1, lalu kita ubah line tipenya ya. Syaratnya kalian harus sudah meload ya, atau menginput dari line yang akan kalian gunakan ya. Line tipe manager ya, LT enter. Nanti kalian load dulu jenis garis yang harus kalian gunakan. Saya pakai ini ISO 03W100 ya. Yang ini kita klik garisnya, ulangi, kita klik garisnya, lalu kita ubah di tabel propertiesnya ini line type. Kita cari yang acat ISO 3W. Saya klik. Oke. Kalau sudah, kalian boleh atur skalanya. Skala dari kerapatannya ini, seandainya saya contohkan 0,75 seandainya. Nah, oh ya, seperti ini. Kalau sudah, kalian arsir bagian kusen ini. Nah, enter. Kita klik area kusennya. Nah, kita pakai ANSI 31. Oke. Kalau butuh lembut lagi atau rapat lagi arsirannya, kita bisa ganti scale dari arsirannya. Di sini ada pattern. Kita klik. Scale-nya kita ganti 0,75. Agak rapat ya. Kalau sudah, kalian bisa close head creation. Baik, kalau sudah jadi seperti ini, tinggal kalian ubah layernya menjadi layer kusen. Kalian harus mempersiapkan dulu layer kusen ya, dengan ketebalan 0,15. Jenis garisnya continuous, untuk warnanya terserah kalian. Kalian bikin dulu layer kusen, lalu kalian ubah objek ini ya ke layer kusen. Nah, untuk arsirannya kalian bisa ubah ke layer arsiran. Layer arsiran ketebalannya 0,05 ya. Nah seperti ini. Kalau sudah bikin objek pintu, sekarang kita bikin blok.
Syaratnya kita seleksi dulu objeknya, lalu B, enter, kasih nama seandainya KP1 ya, kusen pintu 1, lalu saya klik pick point, saya letakkan di pojok kiri bawah, yang penting area terdekat dari objeknya. Kemudian open in block editor ya, jadi ini kalian bisa centangnya biar nanti bisa masuk ke block editor ya. Kita oke. Nah, ini kita masuk di block editor. Sama seperti di video kemarin, block editor adalah dunianya gambar yang kamu jadikan blok ya, jadi tidak ada gambar lain selain gambar yang kalian jadikan blok ya. Kalau dirasa di sini tidak ada perubahan, kita bisa close ya saja. Nah, kita sudah punya kusen pintu 1. Selanjutnya tinggal kalian bikin kusen pintu 2, kusen pintu 3, kusen pintu 4 dan jendela ya. Untuk P4 ini nanti jadinya itu pintu geser ya. Jadi ini ada tanda panah ke kanan, tanda panah ke kiri. Jadi nanti ini fungsinya pintunya geser kanan kiri ya. Ukurannya kalian nanti bisa lihat di gambar berikut. Baik, setelah kita membuat 5 jenis kusen ini, selanjutnya kita akan membuat dinding. Kita awali dengan membuat rectangle dulu. Rectangle dengan ukuran 100 kali 15 ya. Lalu kita offset ke dalam sebanyak 3 boleh, 2,5 boleh. Kita bikin 3 ya. Oke, setelah itu kita geser midpointnya yang tepi. Lalu kita beri arsiran dinding. Kita pick point area sini, kita ubah ke ANSI 32 ya. Kalau sudah kita close, tinggal kita ubah objek ini ke layer dinding. Lagi-lagi kalian harus sudah buat layer dinding ya. Layer dinding dengan ketebalan garis 0,15. Untuk bagian yang dalam ya, yang garis kedua ini kita bikin ketebalan 0,09. Nah, untuk yang arsiran dinding kita ubah ke layer arsiran. Nah, seperti ini. Jadi garis yang pertama 0,15, garis yang kedua 0,09, garis yang untuk arsiran ini menggunakan line width 0,05. Setelah itu kita bikin blok, seleksi, B, enter, lalu kasih nama seandainya dinding 1, dinding A ya, kita bikin dinding A, lalu kita pick point. Oke. Nah, saya akan mengajari kalian untuk membuat dinding ini menjadi dynamic block. Yang pertama kita bisa arahkan dulu ke bagian kiri. Ini ada semacam tabel ya, ada tabel parameter, action, atau block auto ring palette ya. Di sebelah kiri ada tulisan seperti ini. Untuk dinding ini bisa kita tarik secara mudah ya, agar bisa panjang secara otomatis tanpa kita harus seleksi dulu lalu kita baru bisa narik. Kita akan aktifkan parameter linear. Pilih linear, parameter ya, parameter linear. Kita klik yang pertama, klik yang kedua, lalu kita geser ke bawah, lalu kita baru klik lagi. Kalau sudah, tinggal kita beri action. Actionnya karena kita akan melakukan tindakan untuk menarik ya, atau men-stretch, kita pilih yang stretch. Di stretch sekali, kita klik parameternya, kita klik dari kanan bawah ke kiri atas, kita klik dulu, saya ulangi, kita pilih stretch ya, kita klik parameternya, lalu kita tempatkan arah panahnya di sebelah kiri karena kita akan menarik sebelah kiri, lalu kita klik sekali di kanan bawah ke kiri atas, lalu kita ulangi lagi untuk menseleksi dari kanan bawah ke kiri atas, lalu kita enter. Nah, kita ulangi untuk bagian sebelah kanan, kita pilih lagi stretch, kita klik parameternya, kita tempatkan panah sebelah kanan, kita klik sebelah kanan bawah, klik kiri atas, lalu kita seleksi lagi dari kanan bawah ke kiri atas, lalu kita enter. Baik, kita coba, kita close, kita save,
kita coba di sini, kita klik di sini, kita geser. Nah, dinding akan otomatis panjang tanpa kita harus menseleksi ya. Sudah ada tombol arah panahnya di sini. Kita klik sekali, tinggal geser-geser. Kemudian kalian membuat objek untuk dinding kamar mandi ya, seperti ini. Ini menggunakan HNC 37 ya. Jadi kalian tinggal copy saja untuk dinding yang tadi kalian buat ya, lalu kalian export X, enter. Untuk arsiran ini kalian ganti ke ANSI 37. Nah, untuk skalanya bisa saya perbesar sedikit ya. Nah, segini cukup. Kalau sudah, kalian seleksi lagi B, enter. Kalian kasih nama dinding B namanya. Oke, saya pick point. Udah saya oke. Nah, sini kalian ulangi lagi cara yang seperti tadi ya. Yang pertama kita kasih linear, parameter linear, lalu kalian kasih actionnya stretch lagi, stretch diklik, parameternya diklik, klik untuk letak panahnya, klik dari bawah, klik kiri atas, lalu kalian seleksi, enter. Saya ulangi lagi untuk bagian sebelah kanan, piston, klik arah panahnya, klik bawah, klik atas, seleksi, enter. Saya close, saya save. Kita coba dulu, tarik, baik, bisa. Nah, bisa. Lalu kalian tempatkan dinding ini di area kamar mandi ya, seperti ini. Oke, yang sudah, kalian selanjutnya belajar untuk membuat whip out. Whip out itu fungsinya untuk menutupi bagian dinding yang ada di area kusen ini ya. Jadi kan ini kan jalannya. Kalau seperti ini kan artinya jalannya tertutup tembok ya. Jadi kita lubangi tanpa harus kita menghapus dindingnya ya. Tidak perlu kita geser-geser lagi, cukup kita kasih whip out untuk menutupi area sini. Caranya bagaimana? Saya contohkan. Saya sudah membuat kusen pintu geser ini ya. Saya double klik ya. Kalau tidak, saya klik objeknya, ketikan PE, enter. Nah, nanti akan otomatis menuju ke objek blok pintu geser. Lalu saya oke. Nah, di area ini saya kasih whip out. Caranya whip out, ketikan saja whip out ya. Lalu saya klik area yang akan kita tutupi ya. Di sini ya. Lalu kita akhiri dengan C, enter. Nah, objek whip out-nya letaknya ada di atasnya kusen, padahal kita akan menaruhnya di bawah kusen. Berarti kita seleksi dulu whip out-nya, klik kanan, lalu draw order, send to back. Nah, kali ini whip out-nya berada di bawahnya si kusen ya. Kita close, kita save. Nah, otomatis si whip out ini berada di bawah kusen dan di atasnya dinding ya, jadi dindingnya tertutupi. Posisinya berarti si whip out itu tadi ada di tengah-tengah antara kusen dan dinding. Nah, di sini kalian bisa lihat masih terlihat garis dindingnya ya, yang hijau ini. Untuk kita bisa hilangkan ya, kita masuk lagi ke block editor. Nah, caranya seperti ini. Kita lebihkan garis whip out ini ya. Kita lebihkan satu saja, 1 cm lah. 1, enter. Kita lebihkan lagi ke bawah ya. 1, enter. Pakai fungsi ortho ya, kalian harus aktifkan biar kita gesernya lempeng lurus. 1, enter. Di sini lagi 1, enter. Nah, kita close, kita save. Nah, kali ini garisnya tidak terlihat karena sudah tertutupi full oleh whip out ya. Jadi kita tidak usah menghapus area dinding ini biar terlihat kosong di sini ya. Cukup dengan whip out. Nah, kalian aplikasikan juga ke ini kusen-kusen jendela dan pintu yang lain. Oke, saya kasih contoh lagi untuk yang pintu 2 ya, pintu 1 ya. Saya contohkan whip out lagi, whip out, enter, lalu kalian klik,
klik ya, kita buat area di kusennya. Lalu kita geser satu, kita stretch ya, satu enter, satu enter, satu enter, satu enter. Nah, lalu kalian draw order send to back, kita close, kita save. Nah, sudah tertutupi ya. Silakan kalian terapkan di semua kusen yang kalian sudah letakkan di Dena. Baik, sekian perjumpaan kita pada video kali ini. Selanjutnya kalian bisa terapkan semua objek-objek yang telah kita pelajari di video ini, kalian terapkan di gambar Dena tersebut. Saya akhiri, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.